Awal kenalnya dulu dia menghubungi saya via DM Instagram untuk minta tolong dikenalkan dengan beberapa artis papan atas. Nah, ntar. Pengen dikenalkan dengan beberapa artis papan atas. Oh. Dia tahu saya dari kalangan entertainment, public figure. Dia pengen dikenalkan dengan beberapa artis papan atas. Alasannya untuk ngasih kiswah, gitu. Kiswah Ka'bah itu? Iya. Bisa disebutin mungkin artisnya atau gak usah? Udah pernah. Yang diminta? Dia minta artis papan atas, contohnya kayak Atta, Dia Persik, segala macam, Syahrini gitu. Pokoknya artis-artis yang punya nama lah. Gitu. Iya. Karena saya kenal dengan beliau, dari situ awal kenalnya. Setelah itu DM terus. Pertama kali ketemu saya diundang ke pondok pesantrennya. Di daerah? Di Bekasi. Saya datang dengan pesantren apa namanya? Lupa, Al Khairiyah lah, nggak perlu saya sebutin lah. Terus? Di pesantren Bekasi saya diundang, saya datang dengan orang tua angkat saya, ibu angkat saya diundang ke pesantrennya, dikenalkan dengan istrinya. Itu pertemuan pertama. Terus pertemuan kedua itu dalam waktu setengah tahun ya. Dalam waktu setengah tahun itu saya cuman ketemu 2 kali. Pertemuan kedua dia datang ke restoran pada saat saya syukuran hari lahir ulang tahun, itu dia datang. Terus pertemuan ketiga baru dia ngajak nikah. Jadi 2 kali pertemuan itu enggak dalam kurun beberapa hari, enggak dalam kurun setengah tahun. Itu kita cuman ketemu 2 kali. Pertemuan yang ketiga dia ngajak nikah. Pertanyaan gitu. Saya kan kamu public figure, apalagi kan kamu juga pernah bergerak di dunia jurnalis kan, yang akrab dengan 5W 1H, mengapa, bagaimana, interogasi lah. Kok secepat itu 2 kali pertemuan terus kamu mengiyakan gitu? Sebenarnya 2 kali pertemuan itu saya sudah berusaha untuk mencari tahu tentang dia. Ya, di internet, di YouTube, bagaimana track recordnya dia. Saya bertanya dari habaib ke habaib, bagaimana track recordnya dia, semuanya baik. Apalagi dia muridnya IB katanya ya, IB HRS ya, imam besar. Saya melihat track recordnya kok nggak ada cacat gitu. Nggak ada dia main perempuan kah, dia ceramahnya sesat lah, belum ada waktu itu. Masih bersih. Dan saya juga sudah memperkenalkan dengan orang tua saya juga sudah mempelajari, merestui, ya sudah lah nak, kamu kan hijrah. Ya sudah, insya Allah ini suami soleh mengajak kamu menikah, berarti kan ini memang takdir Allah. Ya sudah, diterima aja, dia laki-laki baik, laki-laki soleh. Ya sudah, dengan beberapa pertimbangan saya melakukan sholat istikharah, minta petunjuk Allah segala macam. Dalam jangka waktu setengah tahun lebih itu kita hanya ketemu 2 kali. Akhirnya dia minta saya untuk menikah gitu. Ya sudah, akhirnya kita menikah di Bogor dengan saksi dan wali yang memberikan restu. Ya, kemarin aku kan dengar kamu podcast ya di salah satu channel besar. Kamu bilang di situ nggak boleh ngambil gambar segala macam. Kamu nggak tanya gitu, nggak ngejar, apa alasannya gitu? Ya, saya berpikir karena saya positive thinking aja ya. Sebenarnya itu udah ada rasa curiga. Waktu ijab kabul, orang tua angkat saya mau ambil foto sama video itu nggak diizinkan sama dia. Dalam hati saya kenapa nggak boleh gitu, tapi ya dia alasannya saya takut fitnah, nanti ada yang begini karena dia merasa dirinya ulama besar gitu, nanti takut ada yang memfitnah dengan adanya video. Ya sudahlah, saya coba husnuzon ya, bersangka baik. Cuman itu adalah titik awal saya udah merasa ada yang nggak beres gitu. Tapi ya sudah terlanjur ijab kabul, ya sudah menikah, ya sudah dijalani aja dulu, berpikirnya begitu. Iya, luar biasa. Tapi ternyata setelah berjalan 2 tahun pernikahan, dia zolimnya luar biasa. Awalnya saya berpikir dia bisa memuliakan seorang istri karena dia paham agama, ya kan, dia bisa berpoligami secara adil dan sebagainya. Tapi ternyata selama 2 tahun menikah, zolimnya luar biasa sama perempuan, sama istrinya sendiri. Aku dengar kemarin ada dijambak segala macam gitu.
Itu saya sudah nggak mau bahas itu lagi ya. Itu karena khawatirnya kan orang memaknai ya, mana buktinya. Itu membuka luka saya. Tapi yang pasti surat dari Komnas Perempuan ada banyak kekerasan, di antaranya kekerasan seksual, kekerasan psikis, kekerasan ekonomi dan penelantaran. Oke, sekarang saya fokus ke kekerasan ekonomi. Yang kamu maksud apa itu? Kekerasan ekonomi ya tidak memberikan nafkah. Tidak memberikan nafkah. Tidak. Tapi kalau batin dia mau? Ya sesuka-suka dia. Oke. 3 bulan sekali, 2 jam, 3 jam ditinggal. Ini maaf Jida ya, maaf. Aku teringat, aku kan suka mengkaji sejarah ya. Dulu kan ada namanya kisah Jugun Lianfu ya. Jadi budak seks tentara Jepang itu hanya untuk melampiaskan syahwat tentara Jepang, tapi paling tidak mereka tidak mengklaim sebagai agama gitu loh. Kedua, mereka masih kasih makan gitu. Ini kan lebih kejam. Secara nggak langsung kan lebih kejam daripada Jugun Lianfu gitu loh. Iya. Apalagi kedok ngaku cucu Nabi lah. Iya. Segala macam. Waduh, sadis juga ya. Berapa lama tadi di kekerasan ekonomi? Ya pokoknya selama menikah 2 tahun itu nggak pernah ada nafkah. Terus ini saya masih dinafkahi.